terima kasih sudah hadir kembali dalam acara Product of the Week hari ini. Dan seperti yang Bapak Ibu lihat di layar monitor Bapak Ibu masing-masing, kali ini kita akan membahas mengenai produk dari Ondulin, yaitu Onduvilla. Baik, kita mulai saja sesi talk show kita hari ini, dan seperti tadi yang Baja sampaikan bahwa hari ini kita kehadiran Ondulin, dan kita akan membahas salah satu produk dari Ondulin, yaitu Onduvilla. Dan seperti biasa di sesi Product of the Week ini kita selalu kehadiran profesional reviewer, dan hari ini kita kehadiran Mas Deka dari Arstic Tropis. Selamat siang Mas Deka. Halo, selamat siang Mas Bayu, selamat siang Bapak Ibu semua. Oke, baik. Terima kasih Mas sudah membantu kita untuk menjadi profesional reviewer hari ini. Siap, sama-sama Mas Bayu. Oke, dan juga karena hari ini kita membahas mengenai Ondulin, kita juga sudah kehadiran perwakilan dari Ondulin untuk sharing mengenai apa sih yang nanti akan disampaikan, dan juga ada Bapak Ibu dan teman-teman Ondulin juga yang nanti hadir, yang mungkin nanti akan bisa membantu apabila Bapak Ibu dan teman-teman ada pertanyaan pada saat pembahasan tentang produknya. Dan kita hari ini kehadiran Pak Eko Fajar Nugroho. Selamat siang Pak Eko. Selamat siang Mas Bayu, selamat siang Bapak dan Ibu semua, selamat siang Mas Deka, salam kenal. Selamat siang Pak Eko, salam kenal. Oke, baik Pak Eko, terima kasih waktunya sudah hadir di sesi Product of the Week. Untuk mempersingkat waktu, silakan Pak Eko memperkenalkan diri dan juga memperkenalkan Ondulin. Mungkin masih ada yang belum kenal tentang Ondulin di sini, gitu, dan nanti bisa langsung masuk ke paparan mengenai produk apa yang akan dibahas kita hari ini. Silakan Pak Eko. Oke, kita mulai dengan sejarah perusahaan di tahun 1944. Untuk Ondulin itu didirikan di Prancis oleh Gaston Grommier. Lalu di tahun 1950 mulai peluncuran produk lembaran Ondulin untuk material atap baru yang juga di launching di Prancis. Lalu di tahun 1964 pembukaan 2 sel subsidiaris di Jerman dan Italia. Lalu di tahun 73 dimulainya investasi industrial di Italia dan Belgia. Lalu di tahun 1980 mulai pembukaan anak perusahaan Ondulin di Spanyol dan Portugal. Di tahun berikutnya peluncuran produk lembaran underroofing di Italia. Nah, di tahun 1984 penemuan pertama di dunia dan hak paten untuk proses prapigmentasi dan pelapisan bitumen. Lanjut lagi untuk sejarah perusahaannya, di tahun 2014 kita lakukan pembukaan jalur produksi kedua di Penang di Malaysia. Lalu di tahun 2017 dilakukan akuisisi oleh Nexicap untuk membangun grup yang lebih besar, khususnya untuk industri atap dan waterproofing, berdasarkan keahlian internasional Ondulin, khususnya untuk dalam atap bersudut. Lalu di tahun 2021 pembentukan Ondura Group, grup spesialisasi di solusi waterproofing untuk bangunan dan menyatukan perusahaan terkemuka di bidang ini. Antara lain Ondulin untuk atap ringan untuk bentuk atap sudut miring, lalu CB Centrum Bodo Lanego untuk layar protektif untuk fasad dan underroofing untuk atap bersudut, lalu Alwitra yang mempunyai sistem waterproofing kualitas tinggi untuk atap datar. Saat ini Ondulin diakuisisi oleh Ondura oleh Kingspan Group. Ondulin beroperasi di lebih dari 100 negara dengan lebih dari 1.450 karyawan. Dan Ondulin sekarang produsen atap bitumen bergelombang terbesar di dunia, di mana lebih dari 50 juta lembar per tahun untuk produksinya, itu sama dengan 100 juta meter persegi per tahun atau 274.000 per meter persegi per harinya. Cukup banyak ya Pak? Tuh, cukup banyak. Kita lebih spesifik ke sejarah perusahaan Ondulin di Indonesia. Seperti kita tahu, seperti yang ditampilkan di slide sebelumnya, tahun 1944 mulai ditemukan atau didirikan di Prancis oleh Gaston Grommier. Tahun 1970, Ondulin sudah mulai masuk ke pasar Indonesia. Lalu di tahun 2004, Ondulin Indonesia resmi berdiri. Di tahun berikutnya, Ondulin Indonesia berpartisipasi dalam pembangunan rumah untuk pengungsi korban tsunami Aceh. Lalu di tahun 2014, Ondulin Indonesia berhasil menembus penjualan 1 juta lembar per tahunnya. 2015, produk Ondulin Klasik meraih sertifikasi SNI 7711 2012, lalu di tahun 2021 untuk melengkapi produk Ondulin Klasik kita juga sudah mendapatkan SNI untuk produk yang lain, untuk Onduvilla, Ondutil, Ondukasa dan juga Duro 235 meraih sertifikasi SNI 7711 2012. Jadi untuk semua produk kita khususnya atap bergelombang kita mempunyai sertifikasi SNI. Jadi jangan khawatir bila ditanyakan oleh mungkin owner atau
pemberi kerja, kita sudah punya SNI untuk setiap produk kita. Gitu Mas. Oh, keren. Jadi ini sedikit gambaran pabrik kita yang ada di Amerika. Kita juga cukup tersebar banyak di Eropa. Ini ada di Amerika, lalu ada di Brazil, Amerika Latin, lalu ada di Turki, dan paling dekat saat ini di Penang, Malaysia. Di Indonesia belum ada tuh Pak ya? Indonesia kita lagi on progress untuk pembangunan pabrik di Pasuruan, Mas Deka. Jadi untuk memenuhi kebutuhan pasar Indonesia yang mulai cukup berkembang dan juga kebutuhan, ya kita tahu saat ini konsep eco greenhouse juga sudah mulai develop juga, dan paling terbaru lagi IKN juga dibuat konsepnya atau desainnya eco green living. Jadi kita cukup tertantang untuk membuat investasi di Indonesia karena memang pasarnya cukup besar dan berkembang. Ini sedikit gambar, betul Mas Teka. Ini sedikit gambaran untuk sebaran pabrik kita di Eropa dan di Asia Tenggara. Ada di Amerika, ada di Spanyol, di Perancis sendiri, lalu di Polandia, di Brazil, di Turki, dan di Malaysia untuk Asia Tenggara. Ini pabriknya ada di France, ada di Poland, dan di Spanyol. Cukup besar juga, 6,1 hektar, jadi memang kita cukup besar untuk pabrik-pabriknya. Ini di Amerika, Brazil, lalu di Turki dan Malaysia. Oke, mungkin ada yang ditanyakan Mas Deka terkait ini atau saya lanjut? Atau... Boleh dilanjut dulu mungkin Pak ya? Boleh lanjut ya. Baik, ya. Ondulin, ada beberapa produk Ondulin yang mau kita share di sini, di session ini. Jadi selain Onduvilla, kita juga punya Ondulin klasik untuk atap gelombangnya, lalu ada Ondulin tile, lalu ada Ondukasa, dan Duro 235. Ini memang varian untuk produk-produk atap bergelombang. Itu untuk pembedanya apa aja sih Pak sebetulnya? Ondulin atau Onduvilla dan Ondulin tile ini bisa dilihat dari luasan atau size-nya ya Mas Deka ya. Jadi setiap untuk itu bisa dibilang itu salah satu produk yang lembaran besar kita. Lalu tipe gelombangnya pun berbeda dari tiap produknya. Itu bisa terlihat dari Ondulin klasik, Onduvilla, tile, Ondukasa, dan Duro. Ondulin atau Ondulin klasik itu lebih cenderung tipe gelombangnya asbes, lalu Onduvilla yang seperti genteng, lalu ada yang seperti spandek juga. Jadi memang yang membedakan tipe gelombang sama ukuran, Mas Deka. Oke, berarti sebetulnya dari segi bahan itu semua sama ya Pak ya? Dari segi bahan semua sama, karena bahannya kita dari bitumen sheet, jadi hampir sama. Bukan hampir sama, memang sama. Tidak ada perbedaan ya antara satu sama lain ya Pak ya? Untuk secara materialnya. Berarti ini betul-betul bitumen ya Pak ya? Betul-betul bitumen asli gitu ya? Dalam artian tidak ada campuran lain kah? Slide selanjutnya nanti saya akan jelaskan Mas Deka. Jadi siap, kita juga ada penjelasan tentang proses produksi, material apa saja sih yang digunakan di atap gelombang bitumen kita. Mungkin saya lanjut lah Mas Deka ya. Ya. Oke, selain produk atap gelombang, kita juga ada beberapa produk lain, yaitu untuk atap singles. Mungkin di pasaran ada beberapa sudah banyak atap-atap yang singles atau atap flat ini yang mungkin Mas Deka juga sudah tahu yang umum di pasaran. Lalu ada atap yang materialnya itu UVVC, Onduplas kita juga punya. Lalu selain produk atap, kita juga punya produk waterproofing, yaitu torching membran. Lalu produk yang Onducoat PE ini untuk waterproofing yang satu komponen, yang sistem coating. Lalu Onducoat Bionic Fiber ini juga salah satu produk waterproofing kita yang memang di-develop untuk pasar Indonesia saat ini. Itu berarti untuk waterproofing membran bahan dasarnya bitumen juga Pak ya? Berarti tetap bitumen juga. Oke. Tetap bitumen juga Mas Deka. Jadi memang untuk karena memang core bisnis kita di aspal atau bitumen. Iya. Berarti secara permukaan kasar ya Pak ya? Permukaannya kasar, ada yang kasar dan halus. Oke. Saya jadi ingin menambahkan sedikit tanggapan Mas Deka nih, Pak Eko. Jadi untuk yang saya tertarik yang bitumen waterproofing ini Pak. Kalau saya lihat kan kayaknya itu ada ininya ya, kayak sedikit ada warnanya Pak. Betul. Nah itu apakah tersedia dengan warna-warna yang lain atau memang ini sudah standar bitumen waterproofing membran dari saat ini kita memang menyediakan warna ini yang available ya Pak, ya Mas Bayu ya. Saat ini warna merah dan hijau karena memang secara umum general pasar Indonesia
kebutuhan warna untuk merah dan hijau itu paling banyak dipakai gitu. Tapi tidak berarti ini expose ya Pak ya? Betul, expose, betul. Oke. Wah menarik. Oke. Berarti untuk varian warna yang lain kan kalau saya lihat di sini ada warna biru sama coklat ya, Pak ya? Ini sebenarnya warnanya merah, Mas Deka. Yang atasnya, Pak. Oke. Atau hitam itu ya? Kalau yang hitam itu yang bagian bawahnya, atau ada satu lagi, ini sebenarnya ada yang expose dan non expose ya. Kalau yang expose ini yang punya granul yang ada butirannya. Kalau yang belakang itu yang sanded. Jadi memang tidak buat untuk diekspos. Setelah pada saat digelar itu harus diskrit. Oh oke, siap. Jadi memang tidak expose. Oke. Wah, menarik nih. Oke. Saya lanjut lagi. Oke, ini distribusi Ondulin Indonesia sebarannya. Kita mulai dari Sumatera sampai dengan Papua kita punya untuk sebaran pasar atau sebaran distributor kita di Indonesia. Jadi cukup luas sebaran kita. Jadi jangan takut jika Bapak atau Ibu semua punya project di Indonesia, di pulau-pulau di Indonesia, kita bisa bantu untuk support untuk kebutuhan atap bitumen Bapak dan Ibu semua. Ini sudah kita bisa akses juga di toko online nggak sih Pak sebetulnya? Toko online kita juga punya distributor yang juga jualan di toko online sih Pak sebenarnya. Oh oke. Betul, sangat mudah sekali diakses ya Pak ya? Mudah diakses, betul. Ini warehouse kita, jadi kita ada 3 warehouse untuk Ondulin Indonesia, ada di Cibitung, Medan, dan Surabaya. Jadi cukup besar warehouse kita juga untuk memenuhi kebutuhan sebaran jalur distribusi kita di Indonesia. Itu untuk Cibitung, kita untuk sebaran Jabodetabek, Jawa pada umumnya, Medan untuk Sumatera, Surabaya bisa Kalimantan, mungkin bisa sampai Papua. Jadi cukup. Oke. Berarti kalaupun memang manufakturnya masih di Malaysia ya Pak ya, tapi untuk semua varian rice product Ondulin itu semua udah ready stock ya Pak? Jadi ready stock, betul. Kemungkinan lead time untuk nunggunya itu kecil ya Pak ya? Ya, betul, kecil Mas Bayu. Jadi memang kita sudah siapkan untuk setiap kota atau setiap jalur distribusi memang sudah ready stock semua. Sebetulnya dengan pandemi kemarin apakah memang itu berpengaruh juga Pak ya untuk distribusinya ya? Ya, Mas Deka. Untuk distribusi kan ini dibuatnya dari luar negeri ya, dikirim ke Indonesia. Pandemi kemarin itu mempengaruhi nggak sih Pak? Sebenarnya mempengaruhi ya cukup besar juga Mas Eka, karena kan memang salah satu kan jalur transportasi kita juga kan agak sedikit terhambat ya. Yang diuntungkan sih memang pabrik kita tidak terlalu jauh saat ini, kita ambil dari Penang, Malaysia, masih di kawasan Asia Tenggara, jadi memang kita masih bisa mengamankanlah stok availability kita gitu. Oke. Jadi saya pikir aman. Apalagi kalau memang kita sudah buat pabrik di Indonesia akan lebih aman lagi. Bisa ditunggu sih Pak. Iya. Semoga secepatnya Pak ya. Betul. Amin. Baik, saya mulai dengan jenis-jenis atap di sini. Oke. Jadi seperti kita tahu ada 2 klasifikasi. Saya berikan 2 klasifikasi, yaitu ada atap ringan dan atap berat. Atap ringan seperti kita tahu bisa seng atau genteng metal yang pada umumnya. Lalu atap berat ada genteng beton dan genteng keramik. Keunggulan dan kelebihan tiap masing-masing atap memiliki keunggulan dan kelebihannya masing-masing. Kalau untuk atap ringan, yang pasti sudah pasti ringan dan rangka atapnya akan lebih ekonomis. Tapi kelemahannya untuk atap ringan tidak, atau seng genteng metal itu tidak meredam suara atau bukan peredam suara yang baik dan lebih cenderung punya potensi karat yang cukup besar. Untuk atap berat, kelebihannya memang dia bisa jadi peredam suara yang baik dan juga tidak berkarat. Tapi yang pasti kalau untuk atap berat, sudah pasti berat dan membutuhkan rangka atap yang akan jadi lebih mahal. Nah, untuk atap bitumen atau bergelombang atau Ondulin, produk Ondulin, khususnya saat ini yang kita bahas di Onduvilla ya, Mas Deka, Mas Bayu, kita mengambil kebaikan-kebaikan dari atap ringan dan atap berat tersebut. Selain ringan, kita juga bisa sebagai peredam suara yang baik, lalu dipastikan kita tidak berkarat atau non-korosif dan rangka atap kita akan lebih ekonomis. Jadi kita mengadopsi kebaikan dari atap ringan dan atap berat itu. Win-win solution ya Pak ya? Win solution, betul. Itu betul-betul tidak berkarat ya Pak? Tidak ada potensi sama sekali berkarat ya? Tidak ada potensi sama sekali berkarat karena memang balik lagi seperti yang Mas Deka tanyakan terkait material yang material apa sih pembentuk dari atap Ondulin ini?
itu memang kita material pembentuknya dari recycle, bahan daur ulang. Jadi memang tidak ada unsur logam di situ. Hampir 50%-nya bahan pembentuk atap kita itu atap apa istilahnya bahan daur ulang, Mas Teka. Jadi dipastikan tidak akan berkarat. Iya. Nah, seperti kita tahu, ini kalau atap metal potensinya itu pasti akan berkarat seperti yang tadi dijelaskan di slide sebelumnya, lalu yang pasti juga akan berisik saat hujan. Apalagi sekarang potensi hujan di Indonesia atau khususnya di Jabodetabek cukup besar saat ini kan, berisik saat hujan. Betul. Itu lalu, bisa mereduksi berapa ya Pak kira-kira ya untuk kebisingan ya? Kalau untuk kebisingan, untuk atap bitumen atau khususnya Ondulin itu bisa sampai 28 desibel, Mas Deka. Jadi memang cukup sedap. Jadi beberapa proyek kita di government building, lalu di bangunan kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit, lalu bangunan pendidikan seperti sekolah juga sudah banyak menggunakan produk atap kita. Jadi kekedapan suaranya sih sudah cukup baik. Kenapa kita dipakai untuk proyek-proyek tersebut, di mana proyek tersebut juga sangat concern untuk suara, untuk noise reduction. Itu sih Mas. Oke. Ini kalau ngomongin soal atap metal ya Pak ya, selain dari suara tuh biasanya ada concern lain mengenai panas tuh Pak. Gimana tuh untuk produk Ondulin sendiri menanggapi terhadap isu panas ya Pak ya? Kalau isu panas, karena bahan dasar kita bitumen ya, jadi memang untuk panas kita bisa jadi istilahnya katalisator lah, jadi penahan panas juga yang baik sih sebenarnya. Jadi di suhu atas dengan suhu bawah itu bisa beda. Koreksi saya kalau salah, Pak Iwan ya, itu kurang lebih 5 derajat kalau tidak salah ya. Lumayan. Iya, waktu itu kami pernah melakukan pengukuran ya. Jadi antara suhu di permukaan yang bawah itu tuh bisa beda dari 5 derajat untuk suhu di saat yang sama dan intensitas matahari yang sama sekitar 5 derajat bisa terjadi perbedaan sejauh itu. Oke. Saya juga jadi pengen tahu nih, biasanya ada beberapa material atap yang memang biasanya dia bisa mengkip panas itu menjadi hangat ketika malam hari, Pak. Itu berlaku nggak sih, Pak, di produk Ondulin ini? Atau memang ada sesuatu lain gitu ya, yang mempengaruhi itu? Apabila kita lihat dari bahannya sendiri, itu melepas panasnya juga cepat kalau untuk bitumen ya. Jadi tidak tidak menyimpan panas yang lama juga. Oh, oke. Siap. Berarti bisa langsung beradaptasi dengan kondisi saat itu ya, Pak ya? Iya. Oke. Saya lanjut. Silakan, Pak. Saya lanjut. Ini salah satu jenis atap ringan juga. Ini biasa kita kenal dengan asbestos. Saat ini sih memang sudah jarang sekali atau jarang atau sudah sulit ditemukan. Tapi memang masih ada pemakai yang untuk yang atap asbes ini cukup berbahaya debunya, jadi bisa mengakibatkan kanker paru-paru. Jadi memang sudah banyak tidak dipakai lagi untuk atap ringan yang berjenis asbes ini. Betul. Oke, ini lalu kita lari ke atap berat. Atap berat yang seperti kita tahu itu ada dua jenis umum lah, general, itu atap beton dan atap keramik. Ini kita lihat yang paling banyak umum dipakai itu saat ini atap beton. Nah, untuk yang atap keramik biasanya untuk rumah-rumahan yang memang premium class. Nah, balik lagi, salah satu concernnya untuk di atap berat, bila terjadi, kita juga tidak mau hal itu terjadi pada saat kondisi gempa atau bencana atau kesalahan pada struktur, tingkat fatality-nya itu sangat besar atau tingkat kehancurannya juga cukup besar yang mengakibatkan bisa timbul korban jiwa atau cedera pada penghuni yang ada di bawahnya. Jadi memang kelemahan atap berat itu sangat bisa ditunjukkan jika ada bencana atau kesalahan pada struktur. Tingkat fatalitasnya juga sangat tinggi. Ini gambaran sedikit untuk atap berat pada saat terjadi bencana. Saya jadi ada pertanyaan nih Pak, mengenai ini Pak, misalnya ya amit-amitnya jika terjadi kebakaran gitu ya, gimana sih responnya produk Ondulin ini terhadap kebakaran gitu? Apakah bisa merambatkan atau seperti apa Pak? Ya, karena sekarang lagi ngetren juga nih Pak Eko, kalau ditanya value FR-nya Pak. Bakaran.
Mungkin Pak Iwan kalau untuk tingkat heat resistannya Pak, bisa di ini. Oke, baik. Jadi memang kita harus mengerti bahwa bitumen itu tuh ya bisa meleleh ya kalau kena panas. Jadi atap kita ini masuk kategori fire ratingnya itu di kelas E atau jadi fire ratingnya itu ada kelas A sampai F. Kalau E itu adalah ya memang ignited, bisa terbakar namun tidak menyebar. Jadi itu sifatnya seperti itu. Jadi terbakar setempat. Namun demikian, kalau namanya bangunan udah kebakar ya apapun pasti akan rusak juga sih pada akhirnya. Nggak peduli ya besi pun juga meleleh. Beton juga bisa pecah, keramik bisa pecah, apapun juga udah akan rusak kalau kena api. Jadi masih bisa memungkinkan untuk waktu evakuasi ya pada saat terjadinya kebakaran itu ya Pak Iwan? Ya, memang pernah diadakan tes bakar itu. Jadi atap kita itu akan terbakar dan meleleh dalam waktu 11 menit. Jadi seperti itu ya. Bisa menyelamatkan diri tuh Pak ya. Ya paling tidak ada waktu untuk ya melakukan evakuasi atau mungkin tindakan pencegahan kebakarannya. Mungkin kalau dengan alat pemadam api ringan juga masih memungkinkan untuk itu. Oke, itu sangat penting sih Pak. Eka, ini kalau saya lihat slide-nya Pak Eko yang ini nih, berarti kayaknya atapnya Ondulin laku di daerah-daerah yang sering gempa ya Pak Eko ya? Betul, jadi ini memang atap kita jadi atap unggulan untuk daerah atau lokasi yang banyak terkena rawan gempanya. Jadi salah satunya melihatnya dari faktor safety. Kita lihat untuk atap bitumen selain ringan, itu juga sisi-sisinya tidak ada tajam di situ. Dan beban dari si atap sendiri per meter perseginya hanya 4 kilo. Itu lebih ringan sekali dari 1/10, misalnya dibanding dengan atap berat itu 1/10-nya. Mungkin per meter perseginya atap berat bisa 30-40 kilo untuk per meter perseginya. Jadi memang atap kita lebih aman. Gitu. Ya baik, mungkin bisa saya bantu jelaskan juga. Jadi per keping atap keramik atau ya atap berat beton itu juga ya, itu per kepingnya adalah sekitar 3 kg atau 3,5 kg. Dan per meter perseginya itu memerlukan 14 keping. Jadi 14 kali 3 adalah 42 kg. Itu adalah berat per meter persegi dari atap-atap berat. Sementara Ondulin adalah 4 kg, jadi 1/10-nya. Dan memang kalau kita lihat itu kebetulan kalau Bapak Ibu sekalian ada waktu kesempatan berkunjung ke channel YouTube kita, Ondulin Indonesia, di sana juga pernah ada liputan mengenai sebuah bangunan ibadah yang terkena gempa di Lombok waktu itu tahun 2018. Dan saat itu yang terjadi adalah ternyata bangunan itu masih utuh. Tidak ada satupun atap yang jatuh sama sekali. Karena ya, faktor ringan itu tadi, itu kebetulan sekali memang mereka memilih itu dan ya untung sekali tidak ada kerusakan apapun di sana. Jadi betul-betul masih utuh. Saya jadi Iya, silakan Mas Bayu. Ya silakan Mas Deka. Kayaknya pikiran kita sama nih. Kalau saya akan penasaran APK-nya gimana nih gitu, dan mungkin daya tahan kalau ngelihat mungkin genteng yang berat gitu ya, contoh keramik itu kan bisa kita mungkin tukang bisa naikin gitu ya. Nah ini kalau yang Ondulin ini kayak gimana nih, bisa menahan berat berapa kilogram gitu. Mungkin di slide selanjutnya Pak Eko ada nih. Selanjutnya nanti kita bahas untuk yang product excellence. Kita ada salah satu, kita akan lebih dalam lagi ya Mas Deka, Mas Bayu. Oke, ini saya mulai dengan prinsip mendesain atap. Karena ini larinya ke technical discussion, saya buat slide untuk prinsip mendesain atap. Jadi prinsip mendesain sebuah atap itu yang pertama adalah kekuatan struktur rangka atap. Kalau kekuatan rangka atap itu yang pasti akan menjamin usia pakai selama bangunan itu berdiri, dan jika salah perhitungan kekuatan struktur dapat menyebabkan atap ambruk. Karena sebagus apapun bangunan Anda, apabila perhitungan strukturnya salah, maka akan berakibat fatal. Ini bisa dilihat dari gambarnya. Kalau ada kesalahan struktur untuk atapnya, maka akan terjadi tingkat kerusakan yang cukup besar. Lalu, prinsip mendesain sebuah atap yang selanjutnya adalah sudut kemiringan bidang atap. Di penentuan sudut kemiringan atap yang tepat adalah menghindari resiko bocor akibat kesalahan memilih material atap. Karena semakin landai atau datar sebuah atap, overlap maka harus semakin panjang. Nah, karena overlap semakin panjang, hanya bisa memakai atap berukuran lebar, jadi bukan atap yang kepingan bentuknya. Dan makin curam sebuah atap, overlap bisa lebih pendek, namun tetap harus ada batas minimal. Di sini ada catatan, overlap adalah bagian atap yang saling tumpang tindih, baik ke arah atas maupun ke arah samping.
Oke, lalu selanjutnya sudut kemiringan bidang atap juga sangat penting. Jadi generalnya sudut kemiringan atap umumnya untuk atap-atap perumahan itu di atas 20 derajat sampai 45 derajat itu umum. Jadi sudut kemiringan bidang atap ini kita bisa ukur dengan inclinometer namanya. Jadi sudah ada untuk di Play Store pun, jadi kita bisa lihat kemiringan bidang atap itu sampai berapa derajat. Oke. Nah, lalu di sini masih kita discuss dengan sudut kemiringan bidang atap. Jadi kesalahan umum mendesain atap itu adalah sudut kemiringan atap yang terlalu landai atau datar. Dan juga panjang overlapnya yang terlalu pendek. Biasanya akan mengakibatkan terjadi bocor saat hujan yang beserta angin hujan deras dan angin kencang. Jadi air itu akan masuk ke sela-selanya dan akan terjadi kebocoran di sudut kemiringan yang sangat landai. Biasanya umumnya sih sudut kemiringan di bawah 5 derajat akan mengakibatkan kebocoran, Mas Deka, Mas Bayu. Oke. Lalu ini sudut kemiringan, masih kita discuss dengan sudut kemiringan bidang atap yang jadi concernnya. Ini sudut kemiringan atap yang benar, kalau ini lalu panjang overlapnya juga benar. Kita juga punya katalog atau technical book yang mungkin nanti akan kita share ke Bapak Ibu semua. Jadi sudut kemiringan atap yang benar itu biasanya di angka 20, di atas 20 derajat dan panjang overlapnya juga cukup baik. Jadi makin penasaran nih Pak. Iya, silakan Mas Deka. Overlap pasti ya. Iya, sayang overlap juga sudut kemiringannya itu ondulan itu jadi berapa nih Pak? Nih dari tadi ngomongin soal kemiringan ya, maksimal yang bisa diberikan oleh ondulin tuh. Oke, kalau untuk bentang besar Mas Deka, Mas Bayu, biasanya kita kasih minimal untuk sudut kemiringan itu 5 derajat sampai 10 derajat untuk bentang besar ya. Tapi kalau yang untuk bentang kecil seperti onduvilla, kita sih rekomendasikan itu sekitar 15 derajat, di atas 15 derajat. Kalau di bawah itu tidak bisa kita rekomendasikan. Oke. Pun kalau itu pun balik lagi, nanti efeknya ke jarak antareng. Semakin landai, maka jarak antarengnya itu akan semakin rapat. Gitu. Iya, betul. Oke. Nah, ini selanjutnya nih yang saya bahas sebelumnya di belakang. Ini jarak kereng itu jadi sangat penting karena memang sebaik apapun produk atau atap itu, jika pemasangan jarak antaranya juga akan salah, itu akan mengakibatkan kerusakan atau mengakibatkan bahan atau material si atap itu juga akan menjadi rusak. Dimana kita tahu reng ini adalah batang pegantung atau penyangga atap. Nah, di sini ada overlap atas, lalu ada panjang bersih. Nah, di sini juga ada overlap samping. Ini Pak, saya jadi ingin bertanya dan tanggapi nih Pak, mengenai reng Pak. Sekarang kan itu mungkin kalau zaman dulu mungkin masih ada beberapa kota tuh yang menggunakan reng kayu Pak. Sekarang tuh reng udah berubah, rengnya menjadi besi holo. Itu ada pengaruhnya nggak sih Pak untuk pengaplikasian khususnya ondulin yang produk ondulin atau khususnya yang onduvilla Pak, untuk penggunaan antara reng kayu ataupun reng yang holo besi Pak? Tuh, apa dibebaskan ya Pak ya, gitu ya? Bisa menggunakan rangka atap apa saja gitu Pak? Mungkin bisa saya bantu jawab Pak Eko? Ya, silakan Pak Iwan. Oke, ya. Jadi bagi kami itu tidak masalah mau rengnya atau rangka atapnya terbuat dari kayu maupun baja ringan, itu tidak masalah. Karena pengencangnya yang kami sediakan itu adalah skrup, ya, di mana skrup itu kan biasanya lebih fleksibel ya, bisa digunakan baik di kayu maupun di baja ringan. Bahkan ada satu proyek kami di Bandung itu ya, yang dirancang oleh Pak Ridwan Kamil, itu namanya Teras Budaya Sunda di Cibiru. Mungkin ada ibu atau bapak sekalian yang tahu tempat tersebut. Rangkanya full menggunakan bambu. Oh wow. Dan itu pun ternyata bisa juga. Gitu. Bisa langsung diskrup ke bambunya ya Pak ya? Ya, bisa. Nah, ini menarik nih Mas Deka, nggak hanya cuma atap, berarti ondulin juga nyediain aksesoris ya. Nah nanti Pak Eko pasti akan sharing nih mengenai itu. Oke, silakan Pak Eko, dilanjutkan. Oke. Nah, ini yang terjadi jika jumlah reng dikurangi atau direnggangkan. Kalau memakai yang atap dengan bentang besar, akan muncul lendutan. Lembaran akan melendut dan menampung air dan sangat berbahaya untuk pekerja. Kenapa ini? Kita bisa bilang desainnya salah. Karena memang problem terjadi pada saat penentuan jarak antareng pada saat aplikasi atap bitumen. Iya, sering terjadi sih Pak ya. Betul. Jadi memang harus direncanakan jarak reng sesuai dengan syarat ketentuan agar atap berfungsi dengan baik.
Jadi memang jarak kering juga jadi salah satu faktor penentu aplikasi atau pemasangan itu berjalan baik dan benar. Ngomong-ngomong pemasangan ya Pak ya, itu pemasangannya memerlukan keahlian khusus kah? Menggunakan jasa aplikator atau bisa dengan jasa tukang pada umumnya Pak? Jadi kalau untuk pemasangan Pak, kita usahakan produk kita sih bisa bisa diaplikasikan oleh khususnya tukang bangunan ya Pak Deka ya. Jadi pada saat mereka mau mulai pemasangan, kita bisa berikan ruang untuk kita berikan pelatihan, nanti kita juga lakukan supervisi bagaimana cara memasang atap yang baik. Jadi sebelumnya mereka belum pernah memasang atap bitumen, kita lakukan pelatihan dan supervisi, itu akan menjadi bisa itu. Dan kita biasanya di technical kita berikan juga technical book atau guidance, berapa sih ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan pada setiap produk yang dipunyai oleh Ondulin. Jadi mereka akan bisa sharing, mereka akan juga bisa istilahnya bisa aplikasikan di suatu hari nanti. Itu sih, Mas Deka. Jadi tidak perlu keahlian khusus ya Pak ya, sebetulnya bisa diaplikasikan oleh tukang pada umumnya ya Pak ya? Ya, betul. Jadi memang kita juga sebelumnya punya program itu training 2000 tukang dan sudah berjalan di tahun ini. Jadi jangan khawatir. Jadi tukang-tukang yang memang sudah biasa untuk pasang atap akan lebih mengenal atau lebih tahu cara memasang atap bitumen. Itu. Oh, oke. Siap Pak. Oke, nah ini balik lagi yang ditanyakan sama Mas Deka sama Mas Bayu ya. Apa sih pembentuknya si atap bitumen itu? Jadi proses produksinya kita lihat. Jadi atap bitumen Ondulin itu terbuat dari cellulose fiber yang berasal dari material daur ulang yang diproses dengan teknologi tinggi, lalu kita tambahkan dengan impregnasi bitumennya, lalu jadilah atap gelombang. Nah, keunggulan untuk si atap gelombang ini, jejak karbonnya yang kita miliki cukup kecil, 4 kg ekivalen untuk kadar CO2 per meter perseginya. Jadi memang ramah lingkungan, Mas Deka. Jadi tidak ada yang seperti ditanyakan sebelumnya, korosif atau tidak, ini kita pastikan tidak akan korosif karena memang kita pakai bahan yang non metal dan tidak beracun di sini. Ya, mungkin bisa sedikit juga saya tambahkan, pada tanggal 7 Oktober yang lalu, jadi masih hangat. Kami ini barusan diaudit oleh Green Product Council Indonesia atau GPCI, dan kami meraih sertifikasi Gold untuk semua produk atap bitumen bergelombang kami. Itu saja. Wah, keren sekali Pak. Iya. Jadi isu-isu produk ini green atau tidak udah tercapai Pak ya? Iya. baru benar-benar baru keluar tanggal 7 Oktober yang lalu. Sertifikatnya Green Label ya Pak? Masih fresh. Iya, betul. Mungkin kalau saya boleh share sedikit dari layar saya. Ini kalau mau lihat sertifikasinya seperti apa. Ini izin share ya, kalau boleh. Boleh. Ya Pak, silakan. Mungkin bisa dilihat di layar ya. Nah ini sertifikasi Green Label-nya kita. Oh, oke. Tanggalnya juga masih tertanggal berapa ini? 7 Oktober ya. Jadi masih fresh from the oven ya Pak ya? Ya, makanya ini ya baru saja saya masukkan di lembar slide presentasi, mungkin nanti kepake untuk presentasi berikutnya. Jadi ini bocoran dulu untuk Bapak-bapak. Kita sudah pakai Pak Iwan. Oke, good. Kita sudah pakai. Keren Pak. Iya. Ya, silakan dilanjutkan. Terima kasih. Silakan Pak Eko. Oke, lanjut ya. Ya. Oke, lanjut. Ini kadar karbon. Ini jejak karbon untuk produk kita. Bisa dilihat untuk jejak karbon kita itu paling rendah dibandingkan dengan produk-produk atap yang lain. Mulai dari atap beton, fiber semen, lalu clay, tanah, natural slate, kita bisa dibilang paling rendah untuk jejak karbonnya. Jadi memang kita pastikan bahwa produk kita ini adalah produk ramah lingkungan. Oke, kita bicara keunggulan produk Mas Deka dan Mas Bayu. Oke, jadi keunggulan produk Ondulin, khususnya di atap bitumen bergelombang, ini yang pertama adalah safe and ecological. Safe, aman, dan ramah lingkungan. Safe, aman, berarti aman untuk pemakai,
dan aman dan ramah lingkungan. Jadi kami tidak raw material kami dibuat dari bahan yang tidak beracun, jadi memang 50% itu dari bahan daur ulang, jadi memang cukup aman dan ramah lingkungan. Lalu durable, bahan kita terdiri material yang non metal, jadi salah satu sisi juga cocok untuk di daerah pesisir, khususnya daerah pantai, karena tidak berkarat, tidak menimbulkan karat, betul. Lalu lightweight, ringan seperti yang Pak Iwan jelaskan sebelumnya. Jadi atap bitumen kita itu 6,5 kg untuk setiap lembarnya, yang sama dengan 4,1 kg per meter perseginya. Memang rata-rata atap bitumen kita itu 4 kg per meter perseginya. Strong, kuat, karena mampu menahan angin lebih dari 340 km per jam. Lalu earthquake proof, jadi sangat tahan gempa dan cocok untuk di daerah rawan gempa seperti yang Pak yang Mas Deka sama Mas Bayu juga jelaskan. Jadi kita cocok untuk daerah-daerah yang rawan gempa. Versatile, itu pemasangan mudah yang seperti Mas Deka tanyakan tadi, apa perlu keahlian khusus atau tidak. Jadi memang kita buat konsepnya semudah mungkin untuk bisa dipasang gitu. Jadi kita lakukan training sama kita lakukan supervisi sehingga pemasangan atau aplikasi itu bisa tepat dan berjalan baik. Nah, insulasi suara seperti yang Mas Deka, Mas Bayu tanyakan, ini bisa meredam suara sampai dengan 28 desibel. Jadi cukup baik juga noise reduction-nya. Fleksibel, itu cukup lentur. Ini bisa dipakai untuk atap lengkung atau busur. Dan yang terakhir itu cost efektif, yaitu sangat ekonomis karena rangka atapnya lebih hemat. Itu Mas Deka. Itu untuk ini ya Pak, yang saya jadi penasaran mengenai fleksibel ya, lentur atau busur ya. Iya. Itu berarti bisa di bending ya Pak? Itu bendingnya bisa sampai berapa derajat ya Pak ya? Dengan jarak tertentu mungkin bisa sampai ya betul-betul menjadi lingkaran ya Pak? Ya, mungkin Pak Eko ada slide untuk membantu menjawabnya Pak, seperti aplikasi atau ada sedikit gambaran untuk project. Pak Iwan, ada sampel project yang atap lengkung, Pak? Nanti di slide di bagian belakang ada. Namun yang pertama kali saya jelaskan bahwa untuk kelengkungan atap itu diukur dari radius atau jari-jarinya ya. Jari-jari untuk ondulin itu minimal adalah 5 meter. Jadi jangan lebih kecil dari 5 meter karena lengkungannya kalau makin kecil ya atapnya nanti akan ketekuk ya. Jadi radiusnya itu harus 5 meter atau lebih besar. Gitu. Jadi sehingga kelengkungannya itu tidak menyebabkan atapnya menjadi patah. Oh, oke. 5 meter. Ya. Jadi bisa diaplikasikan untuk atap yang berbentuk busur, bisa. Mantap. Ya. Oke, ini area aplikasi. Jadi bisa untuk atap bentuk yang konvensional, pelan atau perisai. Jadi untuk yang atap busur juga kita bisa karena kita fleksibilitas lembaran ondulinnya juga cukup baik untuk proyek yang memang membutuhkan atap busur atau melengkung. Lalu ini kita bisa juga dilakukan secara oversetting. Jadi ini di atas ya, melapisi atap yang rusak atau yang bocor. Jadi atasnya kita bisa pasang untuk ondulin. Lalu undersetting juga bisa berfungsi sebagai pelapis bawah atap. Jadi sebagai insulasi dan juga bisa sebagai waterproofing. Lalu bisa jadi sebagai penutup vertikal, wall cladding. Jadi bisa juga penutup dinding vertikal. Jadi bisa dipakai untuk area aplikasi penutup vertikal juga. Untuk ini Pak, pembersihan ya Pak ya, perlu maintenance khusus nggak sih Pak sebetulnya? Pembersihan maksudnya gimana Mas Deka? Mungkin kayak kalau kotor-kotor gitu perlu pakai pembersih khusus gitu? Atau mungkin maksudnya maintenance Pak Eko? Ya maintenance ya betul. Ya. Maintenance ya, kalau ini sih low maintenance ya atap kita ya Mas Deka ya. Karena memang kita tidak punya butiran atau apa ya seperti yang metal pasir atau apa. Jadi memang kita cukup halus lah bisa dibilang seperti itu. Paling pun nanti yang akan berkurang itu di coloring Mas Deka, Mas Bayu. Tahun keempat, tahun kelima pasti akan ada penurunan atau gradasi warna. Nah, selanjutnya kalau memang di tahun-tahun berikutnya ada warnanya berkurang, maintenance itu akan mudah dengan dicat sih sebenarnya, Mas Deka, Mas Bayu. Dicat dengan yang cat berbahan dasar water base juga tidak masalah untuk produk atap kita. Ya, kalau jadi penasaran warnanya nih malah nih, khusus yang Onduvilla mungkin. Iya. Berarti bisa langsung di coating ulang ya Pak yang menggunakan water base
kalau pakai yang oil base itu akan berpengaruh nggak sih Pak sebetulnya? Ya, mungkin bisa saya bantu jawab ya Pak Iko. Jadi pertama, kalau untuk balik tadi ke pertanyaan yang awal ya soal maintenance, maintenance itu biasanya berupa pembersihan ya. Iya. Nah, pembersihan di sini itu sebetulnya tergantung dari kemiringan atapnya sendiri. Kalau kemiringan atapnya itu kurang, nah biasanya ya kita melihat kadang-kadang ada yang namanya guguran daun begitu bisa menumpuk di atap ya, karena ya kemiringannya tidak memadai atau kurang sehingga terjadi tumpukan daun dan ya kadang-kadang itu bisa juga menghambat pengaliran air. Nah, maka dari itu kalau memang ada seperti itu, ya kita memang jadi harus lebih sering-sering membersihkan aja ya dari guguran daun itu. Dan itu bisa terjadi di atap dengan kemiringan yang sama dengan material apapun juga. Nah, kembali lagi kalau kemiringannya cukup, nah biasanya kalau kena debu, kena daun atau apa ya dia akan tersapu sendiri oleh hujan. Kemudian kalau untuk yang soal maintenance, soal warna, nah itu lebih baik disarankan dengan cat yang berbahan dasar air. Bukan berbahan dasar solvent atau thinner, karena solvent atau thinner itu adalah cairan yang keras dan dia bisa merusak bitumen, merusak aspal. Jadi kita sarankan dengan menggunakan cat genteng yang berbahan dasar air atau water base. Di samping itu juga cat water base kan memang lebih ramah terhadap lingkungan ya. Kita sekarang semuanya concern menggunakan bahan-bahan material bangunan yang ya lebih ramah atau lebih aman terhadap lingkungan. Jadi seperti itu. Oke, iya betul. Jadi bisa di-coating ulang dengan bahan water base ya Pak ya? Iya, cat atap yang berbahan dasar air. Dan itu di pasaran sekarang udah banyak sekali ya. Karena teknologi cat sekarang itu udah mulai mengarah ke teknologi yang water base kebanyakan. Jadi itu memang teknologi yang boleh dibilang baru, Pak, karena saya juga beberapa rekan-rekan dari pabrik cat juga menyatakan hal yang sama. Ya memang kita concernnya ke arah sana semua gitu, ke arah water base. Bahkan kalau kita lihat pun ada beberapa merek mobil mewah pun juga yang catnya juga ternyata menggunakan water base juga loh, bukan menggunakan thinner lagi. Itu teknologi yang memang udah mereka untuk yang udah berpikiran maju ya. Gitu. Memang concern lingkungan juga sih Pak ya, menentukan. Oke, boleh dilanjut mungkin Pak Eko ya. Baik, ini spesifikasi dari Ondovilla. Ini ada lebarnya 100, saya koreksi ini lebarnya 106 cm, panjangnya 40, lalu tinggi gelombangnya 3,8, untuk tebal lembarannya itu 3 mili, beratnya itu 1,27 kg per lembar, lalu 4,11 kg untuk per meter perseginya, lalu luas efektif per lembarnya itu 0,31 meter persegi, dengan syarat sudut yang direkomendasikan itu di atas 15 derajat, dengan jarak antaranya yang direkomendasikan itu 32 cm. Jadi memang kita kasih rekomendasi untuk jarak rengnya 32 cm. Ini kalau untuk Ondovilla ini adalah atap lembaran kecil, jadi tampilannya menyerupai genteng keramik atau beton, dengan berat per meter perseginya ya seperti dijelaskan sebelumnya itu 1/10-nya dari genteng keramik atau beton. Jadi dipakai untuk sudut kemiringan minimal 15% atau lebih dari 15% lebih baik. Kita jual dalam bentuk kemasan dengan isinya 15 lembar untuk per pack-nya. Warna yang tersedia itu warna shaded red, shaded green, shaded brown, dan anthracite black saat ini. Jadi penasaran tuh Pak mengenai warna ya. Warna yang dikeluarkan ini hanya 4 ya Pak. Bagaimana jika memang ada kebutuhan warna khusus gitu ya, ingin menyesuaikan dengan band tertentu mungkin seperti itu. Bagaimana? Apakah bisa diakomodir? Dan mungkin jika bisa butuh minimum quantity berapa sih Pak? Gitu. Oke, untuk warna sebenarnya bisa sih Mas Deka. Jadi kita juga available untuk custom color ya, itu ya. Jadi kita juga bisa menyediakan warna yang sesuai permintaan dari customer. Untuk MOQ-nya itu kalau nggak salah itu sekitaran 1 kontaineran lah Mas Deka. Jadi memang butuh volume besar untuk mendatangkan itu sih Mas Deka. Jadi kalau ada project besar yang memang butuh custom warna, kita bisa menyediakan itu. Ini untuk coatingnya atas bawah nggak sih Pak? Sebetulnya atau atas aja ya? Atas aja coating. Oke. Berarti yang bawah tuh kelihatannya warna apa ya? Warna coklat pasti. Warna coklat. Warna dasar coklat ya Pak ya? Oke, baik. Oke, ini sudut ini aplikasi pemasangan Ondovilla dengan sudut kemiringan ya 15 derajat atau lebih. Jadi syarat atau rekomendasi dari kita untuk jarak antaranya untuk Ondovilla itu 32 cm. Jadi jarak reng pertama dan kedua itu 27 cm, lalu jarak reng berikutnya itu 32 cm.
Nah, di sini ada overhang pada saat aplikasi pemasangan endovilla, kita berikan overhang itu 5 cm. Kenapa? Jadi biar ketemu di 32 cm sesuai dengan ukuran selanjutnya si jarak ringnya 32. Pak, kalau misalnya kita katakanlah ketemu tembok dan sebagainya gitu ya, untuk pemotongan sendiri itu gampang aja Pak? Dipotong gitu ya? Pemotongan gampang Mas Deka, jadi pakai cutter pun bisa sih sebenarnya untuk atap ini. Sangat mudah sekali. Bisa mudah ya? Bisa mudah. Oke, pakai cutter juga. Oke. Berarti kalau misalnya kebutuhannya cuman mungkin kan di sini ada 1, 2, 3, 4 cepukannya gitu ya Pak. Tapi ternyata kita butuh cuma 1 aja, itu tinggal kita potong aja dan kita tinggal adu manis aja di atap gitu ya Pak. Betul. Jadi lebih mudah sih untuk pemotongannya. Sama misalnya Pak, kalau amit-amitnya gitu ya, kena benda tumpul ataupun benda lancip gitu ya, itu bisa terjadi robek gitu kah atau enggak ya Pak ya? Dan jika memang terjadi gitu ya, robek atau lain sebagainya, itu tanggulangannya seperti apa ya Pak? Ganti per segmen kah atau bisa ditambal ya? Rekomendasinya mungkin dari Bapak. Sekarang sobek itu seberapa besar nih Mas Deka, nih balik lagi nih. Kalau hanya sobekan kecil sih kita bisa pakai adhesive tape sih sebenarnya sih. Kayak lembaran adhesive tape itu juga bahan dasarnya sih bitumen, bisa kita tambal di situ. Tapi kalau memang sobeknya atau bolongnya besar, saya pikir sih ganti 1 lembar itu sih Mas Deka. Itu mudah juga Pak ya untuk pergantian seperti itu ya? Pergantian segmennya ya? Mudah. Karena ini kan by screw semua. Oh, tinggal di screw-nya aja ya, di screw-nya. Lebih. Betul. Oke. Ya. Jadi setiap lembarnya butuhkan 5 piece screw per lembarnya. Jadi memang cukup kuat pada saat nanti kemampuan untuk menahan angin nantinya. Oh, di screw-nya di area cembung ya Pak ya? Ya, betul. Oh, oke. Nanti untuk gelombang kedua, ini kan kita pola pasangnya zigzag Pak. Nanti yang di keempat ini kita separohnya untuk dari yang lembaran pertama, lalu selanjutnya pasang utuh lagi, untuk yang lembaran kelima pasang utuh lagi, dan kita pasang lagi yang separohnya. Jadi pola susunnya memang zigzag nanti seperti itu. Untuk overlap atasnya itu 8 cm, untuk overlap sampingnya itu hanya 1 gelombang. Ini berlaku untuk yang selanjutnya, lembaran-lembaran selanjutnya. Jadi lembaran ke-4 sama lembaran ke-11 itu sama, lembaran ke-1 sama lembaran ke-8 itu sama, jadi akan terus sama. Jadi penasaran ini Pak, mengenai garansi ya, apakah ada garansi khusus nggak sih dari Ondulin gitu? Untuk ketahanannya berapa lama gitu? Untuk atap gelombang, untuk semua produk atap gelombang kita garansi itu untuk waterproofingnya itu menahan bocornya itu 15 tahun, Mas Deka, Mas Bayu. Jadi kita garansi 15 tahun, tapi secara performa atap gelombang kita ini bisa lebih dari 15 tahun sebenarnya. Ya seperti Pak Iwan bilang, yang paling memungkinkan kalau memang tidak ada jatuhan benda-benda dari atas atau apa, itu paling memungkinkan hanya gradasi warnanya saja sih mungkin yang akan berkurang, dan kita sudah jelaskan cara maintenance untuk pada saat gradasi warna itu berkurang. Terus, tapi kalau dari segi waterproofing kita bisa garansi 15 tahun. Ya, jadi untuk memperjelas, garansi itu adalah untuk mengcover kerusakan yang diakibatkan oleh faktor-faktor yang alamiah saja, artinya terhadap cuaca ya. Jadi kalau misalkan rusak karena keinjak, kejatuhan, karena kena kebakaran, kena gempa, ya tentunya bocor ya, maksud saya waterproofing itu kebocoran. Ya, itu jadi katakanlah rusak akibat cuaca, melapuk dan sebagainya. Nah itu yang merupakan kerusakan-kerusakan yang wajar. Oke. Itu antar segmen tidak perlu dengan waterproofing lagi Pak? Apa sudah cukup atau bisa ditambahkan sebetulnya? Mungkin ada beberapa kain yang memang ngerasa ini aman gak ya kalau nggak di waterproofing ulang gitu per segmennya gitu? Bisa nggak sih Pak? Persambungan maksudnya ya Pak ya? Iya, betul. Nah kalau sambungan itu kan ada overlap di sana ya, maka dari itu harus kita rancang dengan overlap yang tepat. Jadi sebetulnya waterproofing itu tidak perlu.
Jadi kembali tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Eko di depan ya, merancang atap itu sudut kemiringannya harus benar supaya airnya mengalir dengan cepat, dan yang kedua overlapnya juga harus cukup supaya tidak terjadi air berbalik, karena curah hujan yang deras, debit air yang naik, dan dorongan dari angin yang kencang itu menyebabkan faktor-faktor yang menyebabkan kebocoran seperti itu. Jadi kalau kemiringannya itu cukup dan airnya itu mengalir dengan cepat, nah itu kebocoran juga udah pasti akan terminimalisir. Selama ini nggak ada terjadi komplain atau trouble gitu Pak di lapangan ya? Biasanya salah pasang gitu atau apa gitu Pak? Nah, kembali seperti itu. Sebetulnya ini hampir terjadi di semua produk atap ya, di mana kemiringannya itu kurang. Itu komplain yang paling sering kita dapatkan, yang sering kita terima. Karena apa? Ya, airnya mengalirnya lambat, tapi overlapnya pendek, dan seringkali, nah kalau sudah ada hujan deras dengan angin kencang, nah ini kadang-kadang yang sering tidak diperhitungkan. Ya, maka dari itu ya kita mesti sadar bahwa kita ini hidup di negara yang curah hujannya tinggi dan anginnya juga cukup kencang. Dan sekedar kalau kita mungkin kalau Anda sering menjelajah di internet, mempelajari curah-curah hujan di berbagai negara, Indonesia itu tergolong ke negara yang curah hujannya tertinggi di dunia, nomor 10 tertinggi di dunia. Ya, maka dari itu ya kita mengajak para arsitek, desainer atap itu jangan sampai kita tuh terbawa oleh tren mode dengan atap-atap yang ya nyaris-nyaris datar begitu, terus kemudian materialnya salah pilih, akibatnya akan berkepanjangan itu bocornya. Ya, tolong kita harus berhati-hati dalam hal ini ya, karena kemiringan yang cukup itu akan membuat air mengalir lebih cepat. Sebenarnya ini pun juga ya kalau kita lihat dari arsitektur tradisional di Indonesia, nggak ada yang atapnya datar, nggak ada yang atapnya cepat, atapnya curam semua. Ya kita lihat mulai dari Sumatera sampai ke Papua, semua atapnya tuh lancip-lancip. Itu tuh adalah bentuk kearifan lokal ya daripada nenek moyang kita menyikapi hidup mereka di alam, tinggal di alam Indonesia ini. Ya ini kita nggak bisa menyamakan dengan arsitektur di tempat lain yang atapnya bisa lebih datar dan sebagainya, karena mereka memang curah hujannya lebih kecil. Kalau di tempat kita ya, wah harus hati-hati banget gitu kalau merancang bangunan dengan kemiringan atap yang minim-minim seperti itu ya. Ya seperti itulah kira-kira. Oke, baik, terima kasih Pak Iwan. Saya jadi penasaran, tadi Pak Iwan kan juga sempat nyampaikan bahwa kita harus merancang dengan baik, tapi mungkin ya tadi saya sempat tanya aksesorisnya untuk perkuatan tuh apa aja sih Pak Eko? Mungkin ada di slide ini Pak Eko. Oke, jadi ini aksesorisnya. Jadi ada ridge, knock dan jurai, lalu ada list plank, lalu ada screw atau dan nail dan paku. Jadi kita punya aksesoris pelengkap atap kita. Jadi kita punya semua nih, materialnya sama, jadi material bitumen juga. Jadi di sini ada ukurannya setiap aksesoris. Lalu untuk screw dan nailnya itu panjang 6,5, lalu beratnya 7 gram, diameternya 0,35 dengan adanya penutup washer PV. Nah ini juga aksesoris. Saya jadi penasaran yang screw tadi Pak. Untuk screw itu apakah memang harus menggunakan screw dari produk Andulin atau memang bisa menggunakan screw dari yang lain ya gitu? Juga ini tahan karat kah? Kalau saya sarankan sih Pak, karena ini kan berkaitan dengan waranti yang akan kita berikan juga ke customer. Jadi memang akan lebih baik kita pakai yang dari kita, aksesoris dari kita. Karena kalau dari aksesoris dari kita juga akan menjaminkan tingkat durabilitas atau ketahanan si produk tersebut. Iya. Kalau dari luar kita nggak pernah tahu bahwa kapan ya seperti yang Mas Deka bilang, waktu masa pakainya akan habis, itu sih Mas Deka. Jadi sebaiknya sih dari kita, aksesorisnya dari kita. Oh, harus sekalian ya Pak ya? Betul, karena kita by system intinya. Nah di sana kita akan keluarkan waranti yang akan diberikan kepada customer. Oke, bisa gagal garansi tuh Pak ya kalau misalnya nggak menggunakan satu paketan yang sama ya Pak ya? Betul. Oke, siap. Ini aksesoris selanjutnya untuk skylight, jadi ada Onduclair, lalu ada Onduvilla Clear Tile. Kalau Onduklear ini biasa dipakai untuk atap yang lembaran besar. Bahan dasarnya itu polikarbonat dengan ukuran 95x200 dengan tinggi gelombangnya 3,8 cm. Ya, halo? Terputus kayaknya. Oh, tidak apa-apa, mungkin akan terputus, tapi tidak masalah. Iya. Mungkin nanti menunggu untuk join kembali. Iya. Pak Iwan, saya tadi di terakhir slide-nya Pak Eko gitu. Boleh. Saya nggak apa-apa. Tampil tuh yang Onduklear yang sama Onduvilla yang clear Pak. Iya. Itu kan polikarbonat ya Pak? Betul.
Itu treatmentnya, pengaplikasinya sama seperti yang bitumen, Pak? Kalau untuk cara pemasangannya itu sama seperti yang di bitumen ya. Mohon maaf, saya coba karena Pak Eko kebetulan koneksinya terputus, saya coba untuk sharing ya. Ya. Apakah sudah terlihat di layar? Sudah. Ya, sudah Pak. Oke, sebentar ya. Kalau gitu saya coba untuk maximize dulu. Nah, ini tadi aksesoris yang terakhir dijelaskan oleh Pak Eko ya. Ada knock, kemudian ada verge, ini adalah penutup lisplang, terus ini ada paku dan skrup. Kemudian tadi ada terakhir ini yang mungkin sampai di sini tadi ya. Nah, kita tuh punya 3 produk atap yang transparan, yaitu Onduclair. Ini adalah kompatibel untuk Ondulin klasik. Kemudian kita juga punya profil yang kompatibel untuk Ondulin Tile, namanya Ondulin Tile Clear. Dan ini adalah produk atap transparan yang kompatibel untuk Onduvilla, namanya Onduvilla Clear Tile. Nah, jadi ada 3, sejauh ini kita baru punya 3 untuk atap transparan ini. Dan untuk berikutnya ini adalah flashing band atau Onduband ya. Ini adalah alternatif lain apabila kita tidak menggunakan flashing berupa adukan semen untuk sambungan antara dinding dan atap, kita bisa menggunakan flashing band Onduband seperti ini. Jadi tinggal ditempelkan saja. Ini bentuknya seperti lakban gitu ya, tapi dengan lebar 20 cm, ada pilihannya juga yang lebih kecil yaitu 10 cm, dan panjangnya masing-masing adalah 10 meter dan 5 meter. Gitu. Ini untuk harga Ondulin Clear itu sama nggak sih Pak sama harga Ondulin yang lainnya variannya? Berbeda ya, karena ya kebetulan barang-barang transparan ini masih teknologi Eropa semua, jadi kita harganya juga mungkin ya cukup berbeda ya dengan yang lain. Dan yang perlu diperhatikan, meskipun ini tipis ya, di sini tulisannya 0,8 mm, tapi ya sekali lagi kualitas dari polikarbonat itu sendiri mempengaruhi, karena polikarbonat yang kandungannya baik, ya dia akan lebih liat, lebih awet, tidak mudah pecah, dan umurnya lebih panjang. Dan juga untuk menguningnya juga akan lama. Semua benda yang terpapar panas juga pasti akan berubah ya, akan rusak. Namun dengan polikarbonat yang kualitasnya baik, itu kurun waktu untuk menjadi kuning itu di atas 5 tahun. Dan juga masih awet, tidak terjadi keretakan maupun pecah. Itu memungkinkan buat di-coating juga nggak sih Pak, menggunakan warna tertentu untuk mengurangi intensitas cahaya yang masuk ke dalam ruangan? Kalau clear itu memang karena kita hanya kebetulan punya 1 tipe saja untuk warna clear, jadi ya transmisinya 90% untuk sinar mataharinya, karena memang ya namanya juga clear ya, kita tidak menyediakan yang warna-warna lain. Gitu. Tapi bisa juga jika diwarna Pak? Kalau di warna kita tidak sarankan ya, karena polikarbonat kalau dicat kan ya catnya yang kalah nanti kalah ya. Iya. Gitu. Nah, jadi untuk jajaran produk aksesoris kita itu ada Onduband tadi yang barusan kita jelaskan ya. Kemudian ada juga Ondulair yang slim, itu adalah semacam Onduband namun dia punya pori-pori di permukaannya. Jadi dia bisa mengeluarkan udara panas yang terjebak di ruang di bawah atap atau ruang etik ini. Kemudian ada knock. Knock ini ada 2 tipe, yang knock tipe slim atau yang ramping, dan juga knock tipe standar yang sayapnya lebih lebar. Kemudian ada skrup, dan juga ada verge piece. Verge itu artinya kan tepi ya seharusnya. Verge itu artinya adalah penutup tepi lisplang ini yang kami maksud. Jadi untuk atap-atap yang berbentuk pelana, yang memiliki teritisan gantung atau overhang, nah dia akan bisa diaplikasikan di sini. Kemudian skylight ini adalah semacam manhole yang bisa dibuka tutup, dan ini bisa digunakan sebagai jalan perbaikan untuk bidang atap ya, misalkan kita mau membersihkan atap, memperbaiki sambungan-sambungan flashing di sini dan sebagainya. Kemudian ada paku, dan ada ini aluminium set profile. Ini adalah plat aluminium yang dipasang ke dinding menjepit Onduband tadi supaya tidak mudah mengelupas. Jadi sebagian ada yang ditempelkan di atap, sebagian ada yang ditempelkan di dinding. Kemudian ini adalah corrugated ventilated filler. Ini adalah pengisi rongga-rongga atap yang berada di sepanjang teritisan ini. Ya, jadi kalau kita lihat atap gelombangnya itu kan berbentuk gelombang dan di bawahnya ada lubang-lubang rongga ya. Nah, ini kadang-kadang sering dimasuki hewan-hewan kecil seperti tikus atau burung, dan mereka akan bersarang di ruang di bawah atap. Maka dari itu kita juga menyediakan aksesoris ini yang tujuannya adalah untuk menghalangi hewan-hewan kecil tadi agar tidak masuk. Kemudian ada juga adaptor. Ini yang biasa dipakai berpasangan dengan skylight ini, karena kita lihat di sini skylight ini adalah aksesoris yang profilnya berbentuk ondulin, namun dia juga bisa dipasang di profil yang berbentuk onduvilla. Namun dia harus menggunakan adaptor ini supaya dia bisa masuk bisa terpasang dengan sempurna di atap yang memiliki ukuran gelombang yang berbeda. Nah, seperti itu.
Wow, lengkap sekali Pak ya Oke. aksesorisnya. Ya, jadi seperti itu aksesoris-aksesoris kami. Mas Ya. Dika, Mas Bayu, maaf, Pak Iwan. Jadi ini kita lanjut ke tadi aksesoris sudah ya dengan Pak Iwan ya. Terima kasih banyak Pak Iwan. Di Ya, nggak apa-apa. next slide-nya itu piagam penghargaan. Kita juga punya dapat piagam penghargaan dari Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono karena partisipasi kita dalam pembangunan rumah untuk para korban bencana tsunami Aceh pada tahun 2004. Ini jadi salah satu momentum yang paling besar untuk produk Ondulin bisa mulai masuk ke pasar Indonesia. Nah, ini SNI yang dimiliki oleh setiap produk lembaran bitumen bergelombang kita. Ada SNI punya Ondulin klasik, Onduvilla, Ondulin Tile, lalu Ondukasa, dan Duro 235. Jadi memang sudah ter-SNI semua untuk produk-produk Ondulin. Nah, ini yang saya masukin Pak Iwan yang terbaru, sertifikasi Green Label Indonesia untuk setiap produk yang fresh from the oven. Jadi jangan ragu, jangan khawatir, memang produk kita itu sudah bisa dibilang ramah lingkungan karena sudah tersertifikasi oleh Green Label Indonesia. Ngomong sertifikasi tuh Pak, bagaimana sertifikasi TKDN? Gimana tuh Pak? Ini lagi agak hype pertanyaan mengenai TKDN nih Pak Iwan, Pak Eko nih. Nah, mungkin bisa dijawab khusus untuk Ondulin nih Pak. Ya, memang untuk TKDN kita memang sudah menyiapkan ya. Jadi karena kita factory kita masih dalam tahap pembangunan dan di warehouse kami kita juga sudah menyiapkan semacam fasilitas produksi kecil dulu. Jadi kita tetap mencoba untuk memenuhi syarat sertifikasi TKDN itu dengan mulai membangun fasilitas kecil sebelum pabrik yang utamanya jadi ya. Betul. Seperti itu. Jadi harapan kita sih dengan dibangunnya pabrik yang utama di Pasuruan, kita akan memenuhi semua kebutuhan dari customer kita bila ada persyaratan untuk TKDN nantinya. Ini di situ. Karena memang salah satu prasyarat untuk project, khususnya project government saat ini diminta adalah TKDN. Lain halnya dengan project private atau project swasta yang mungkin tidak terlalu berpengaruh dengan TKDN tersebut. Iya, betul Pak. Amin ya Pak ya. Semoga cepat langsung terbangun tuh Pak untuk pabriknya. Ya, didoakan semoga cepat berjalan. Amin, lancar. Oke, jadi selain sertifikasi nasional, kita juga ada sertifikasi internasional. Di sini ada strength and impact loading, water and waterproofing, water absorption, heat deformation, mechanical strength, thermal resistant, wind lift, hail frost resistant, lalu toxicity and resistant to chemical test, lalu acoustical insulation. Jadi bicara kemampuan untuk menahan beban sih, kalau yang tadi Mas Dika bilang, yang Mas Dika tanyakan, itu bisa, koreksi saya kalau saya lagi ya Pak Iwan, itu bisa lebih dari 40 kg ya Pak Iwan ya, untuk atap kita ya, untuk menahan bebannya. Jadi kalau diuji menurut standar kita kan SNI 7711 ya. Nah, itu di sana ditulis bahwa atap kita itu harus mampu menahan beban hingga 1.400 Newton per meter persegi, atau kalau dikonversikan ya lebih kurang 140 kg. Jadi seperti ini ya kalau kita lihat, karena semua atap kami itu harus lolos lolos uji SNI. Nah, ini buku SNI itu juga kebetulan sudah ada dan kami dulu yang merintis juga. Dan semua pengujian itu dilakukan setiap tahun dan kita harus memenuhi standar tersebut. Mohon maaf ya, saya izin share sedikit. Ya, nah, jadi ini adalah buku dari SNI itu. Nah, di sini ini tertulis di sini adalah 1.400 Newton per meter persegi. Nah, ini adalah buku dari SNI atau Standar Nasional Indonesia untuk metode uji produk lembaran bitumen bergelombang. Nah, ini adalah standar yang kami pakai selama ini. Ini nomor SNI-nya adalah 7711 1 nomor 2012. Nah, seperti ini. Ini adalah standarnya. Nah, seperti itu yang cukup kuat ya Pak ya. Itu berarti kita tidak khawatir menginjak bukan di rangka ya Pak ya? Masalah ya. Kalau memang menginjak di permukaan atap itu disarankan bahwa semua pekerjaan perbaikan atap tetap harus menggunakan papan untuk meratakan beban supaya tidak penyok. Dan ini pun ya kalau kita lihat apapun atap yang tipis itu kalau menginjaknya salah juga bisa akan terjadi penyok maupun pecah dan sebagainya. Maka dari itu disarankan untuk pekerjaan atap, terutama atap yang tipis,
gunakan papan supaya kita bisa berjalan di atasnya dengan aman dan tidak merusak atap. Dan memang kalau kita perhatikan, bagian yang paling kuat itu adalah bagian yang pas berada ada ranknya, dan itu bisa kita lihat secara visual dengan deretan sekrup-sekrup itu ya. Nah seperti itu. Itu adalah jalur yang harus kita injak. Yang slide-slide terakhir ini project referensi kita, khususnya untuk produk Onduvilla. Jadi memang sudah cukup banyak produk Onduvilla kita dipasang di beberapa project. Ini salah satunya yang di Pekanbaru Riau, ini gedung DPRD. Lalu ini ada perumahan di Batam, Kepulauan Riau. Lalu ini Masjid Muhammad Cengho, ini juga di Kepulauan Riau, di Batam. Nah ini yang di Bintan Beach Resort. Nah ini yang kita bisa bilang kenapa produk atap kita sangat tepat sekali dipasang untuk di daerah pesisir atau dekat pantai, karena memang tidak korosif dan juga kemampuan menahan anginnya juga cukup baik di sini. Lalu ini di Dinas Pertanian dan Kehutanan di Kepulauan Riau. Ini di Pangkal Pinang Masjid Sabilul Muqtadin. Ini di Gereja HKBP Palembang Sumatera Selatan. Ini yang bisa dilihat Mas Tika, sudut kemiringannya juga cukup ekstrem lah bisa dibilang gitu. Jadi memang sangat bisa sekali untuk dipasang produk kita di sudut-sudut kemiringan yang cukup ekstrim. Lalu ini di Jakarta Barat SMPN 16. Ini di Lemdiklat Polri di Lembang, Jawa Barat. Lalu di Pacitan Rumah Sakit Umum Daerah. Nah ini yang untuk villa di Buleleng Bali. Ini juga di Ubud villa. Lalu di Kalimantan Barat itu Pontianak. Ini di Dinas Perhubungan di Makassar, Sulawesi Selatan. Ini villa karena juga cukup bagus dan kita bisa nge-blend lah ya untuk Onduvilla dengan alam warnanya. Oke, jadi memang untuk segala riset Ondulin mendapatkan dukungan langsung dari Ondulin Corporation yang ada di Perancis. Jadi riset yang mengenai teknologi produk Ondulin di bawah pengawasan Novitec yang di Perancis, yang merupakan anak perusahaan dari Ondulin yang bergerak di bidang riset dan teknologi dan pengembangan. Saya akan bertanya mengenai pertanyaan dari Pak Dadan dari Megatika. Dia bertanya mengenai berapa jarak rank yang direkomendasikan, Pak. Kemudian berapa besar dapat menahan tekanan angin dan berapa kuat tarik maksimumnya, karena kasus sekarang banyak sekali kalau ada angin ribut lembaran atap saling berterbangan, Pak. Silakan. Iya betul. Jadi karena kali ini kita membahas produk tentang Onduvilla, maka jarak rank yang disarankan adalah 32 cm dengan sudut kemiringan minimal adalah 15 derajat. Dan khusus untuk jarak rank pertama dan kedua itu sedikit lebih pendek, yaitu 27 cm. Tujuannya adalah supaya papan list pelangnya itu bisa masuk gitu. Jadi kalau dipasang 32 nanti kan terlalu jauh ke depan ya. Nah jadi dimundurin 5 cm. Jadi supaya papan list pelang itu tetap mendapat space di bagian bawahnya. Khusus untuk jarak rank pertama dan kedua. Itu saja. Kemudian untuk pertanyaan mengenai ketahanan angin ya. Ini pernah diuji di laboratorium. Untuk Ondulin klasik bisa menahan hingga 318 km per jam. Dan Onduvilla hingga 346 km per jam. Dan rahasianya itu adalah pada skrup. Nah kadang-kadang kita juga sering melihat seperti pertanyaan tadi Pak Dadan ya, banyak atap yang berterbangan karena angin kencang, hujan deras, itu dipastikan jumlah skrup yang kurang. Karena kadang-kadang ya, ini sering juga kita lihat di pemasangan, ya tukang-tukang atap itu masang hanya pas di bagian tumpang tindihnya aja, overlap, jebret, di lembar berikutnya, jebret, tapi di bidang tengahnya tidak. Nah, bidang tengah ini kadang-kadang tuh dia menahan, ditimpa oleh angin, dan itulah yang ya menyebabkan atap itu tuh bisa terbang. Ibaratnya seperti badan kita sendiri, bagian tengahnya adalah bagian yang ya paling diterpa angin paling kencang gitu ya, daripada di bagian pinggir-pinggir. Ya maka dari itu jumlah dari skrup itu mohon diperhatikan, karena ini menyangkut untuk tahanan terhadap hembusan angin yang kencang juga, seperti itu. Jadi, Pak, berarti mungkin yang disarankan dalam satu panel atau satu lembar itu berapa skrup yang disarankan, Pak? Ya, untuk Onduvilla itu adalah 5 pieces per lembar. Jadi di setiap gelombangnya itu ada skrupnya. Nah, itu memang menyebabkan atap itu menjadi kuat sekali terhadap terpaan angin. Oke. Baik, terima kasih Pak Iwan. Dan ini masih pertanyaan dari Pak Dadan. Apakah Ondulin ada referensi khusus untuk aplikator rangka atau atap Ondulin atau Ondulin sendiri yang memberikan perhitungan untuk desain rangka atapnya, Pak?
Ya, kalau untuk aplikator tentu kita punya, karena di setiap provinsi, kita hampir semua provinsi di Indonesia kita punya rekanan yang bisa merangkap sebagai aplikator juga. Dan untuk tadi apa namanya perhitungan, jadi begini, kalau untuk ini mohon dibedakan ya antara rangka atap dan material penutupnya, karena kalau rangka atap itu sebetulnya adalah wilayah keahlian dari kontraktor rangka baja ringan atau kontraktor atap. Mereka punya software khusus untuk menghitung rangka atap tersebut. Dan ya memang itu bukan wilayah bisnis kita ya. Jadi untuk kekuatan rangka atap seperti apa itu sebaiknya memang dikonsultasikan ke mereka. Namun kalau dengan kami bisa memberikan bantuan perhitungan untuk kalkulasi material berapa yang dibutuhkan untuk proyek Bapak Ibu sekalian. Misalkan Bapak Ibu sekalian punya gambar denah, terus kemudian ada ukurannya, sudut kemiringannya jelas. Nah, itu bisa kita bantu di situ. Jadi perhitungannya berapa, materialnya yang dibutuhkan, jenis atapnya apa, itu bisa. Karena itu sudah kerjaan kami setiap hari mungkin malah konsultasi dari berbagai ya, Pak, ya? konsumen kami. Ya. Produk Ondulinnya sendiri ya Pak ya? Betul sekali. Pada saat kita masuk sign in gitu, halaman pertama yang akan kita temukan adalah halaman brand news namanya. Jadi di halaman brand news ini adalah halaman di mana kita akan bisa melihat berbagai macam update-update dari setiap halaman brand-brand yang sudah punya halaman di Katalog Pro, terus juga program-program Katalog Pro yang bisa diikuti, seperti contohnya ProQuiz ini yang kita selalu adakan per 3 minggu sekali, jadi teman-teman bisa mengikuti, dan ini hadiahnya lumayan, bisa mendapatkan saldo elektronik sebesar 100.000 untuk 3 orang, dan juga di sini intinya adalah di halaman brand news ini seperti newsfeed kalau kita ada di sebuah sosmed seperti Facebook, LinkedIn, atau Instagram, seperti itu. Seperti yang tadi disampaikan, Katalog Pro di sini kita sudah memberikan informasi berbagai macam varian produk-produk material building dari pekerjaan arsitek interior, sipil, sampai dengan MEP. Dan yang menarik, di sini kita bisa langsung masuk ke halaman brand page-nya, misalnya kita ingin cari roof bitumen gitu ya. Misalnya, nah di sini tinggal diklik, dan nanti akan di subkategori ini akan banyak kategori brand-brand yang masuk ke dalam kategori roof bitumen, dan kita bisa masuk salah satunya seperti Ondulin, seperti ini. Dan kita akan bisa melihat halaman Ondulinnya. Nah, di halaman Ondulin ini kita bisa melihat Ondulin itu dari mana sih, terus juga kantornya di mana, dan yang penting adalah PIC-nya. Dan di sini nanti akan ada PIC dari Ondulin yang bisa kita hubungi dan tidak hanya mendapatkan nomor telepon kantor saja. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada Pak Eko, Pak Iwan, tim dari Onduline, dan juga Mas Deka. Saya ucapkan terima kasih sudah membantu rekan-rekan untuk mengulas produk dari Onduline ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman partisipan yang sudah hadir dalam acara Product of the Week. Dan jangan lupa untuk terus saksikan Product of the Week berikutnya. Kita kolaborasi bersama Pravi Series. Kita akan mengulas produk dari Indalex. Jadi pastikan rekan-rekan bisa mengikuti Product of the Week minggu depan. Jangan lupa untuk saksikan program Katalog Pro lainnya. Salam jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.